Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Miau Channel. Kali ini bersama saya Steviana Putri Begawan dengan NIM 12080222425. Saya dari Agroteknologi 5G Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kultur Jaringan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rosmaina SP MSI. Materi yang saya angkat kali ini mengenai organogenesis dan embriogenesis. Pembagiannya yang pertama ada pengertian organogenesis, yang kedua pembagian organogenesis, yang ketiga pengertian embriogenesis, dan yang keempat pembagian embriogenesis. Yang terakhir yaitu tahapan organogenesis dan embriogenesis. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan organogenesis? Organogenesis adalah regenerasi yang berasal dari organ atau jaringan tanpa terlebih dahulu membentuk embrio somatik, di mana cara ini dapat dikerjakan melalui multiplikasi tunas dari mata tunas aksilar dan melalui pembentukan tunas adventif baik secara langsung ataupun tidak langsung. Organogenesis secara langsung dapat ditunjukkan dengan munculnya organ secara langsung dari potongan tanaman utuh tanpa melalui terbentuknya kalus. Sebagai contoh, organogenesis pada daun pamelo yang diinkubasi di ruangan gelap. Pada gambar A menunjukkan bahwa tanpa adanya eksplan daun dengan akar yang tumbuh pada media MS dengan konsentrasi NaA 0,5 ppm dan MS dengan konsentrasi NaA 1 ppm. Gambar yang kedua yaitu kalus dan akar tumbuh pada media MS dengan konsentrasi BAP 1 ppm ditambah NaA 1 ppm. Gambar berikutnya yaitu tunas tumbuh pada media MS dengan penambahan 1 ppm BAP. Di sini tanda panah menunjukkan bahwasannya adanya pembentukan organ secara langsung seperti akar, tunas, tanpa melalui pembentukan kalus. Selanjutnya organogenesis secara tidak langsung, yaitu proses terjadinya pembentukan organ melalui terbentuknya kalus terlebih dahulu. Kemudian kalus berdiferensiasi menjadi tunas ataupun akar. Sebagai contoh organogenesis secara tidak langsung, kita mengambil sampel berupa zygiber ataupun jahe, di mana sebagai eksplan kita menggunakan buku. Ketika kalus sudah terbentuk, maka kita akan melakukan subkultur untuk mendapatkan organ yang lebih spesifik, baik berupa akar ataupun tunas, dengan menambahkan ZPT pada media kultur, baik itu auksin ataupun sitokinin ataupun ZPT lainnya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan embriogenesis? Embriogenesis merupakan proses induksi sel-sel somatik yang berawal dari kalus menjadi embrio untuk berkembang dan berdiferensiasi membentuk tanaman yang utuh. Pembagian pada embriogenesis, yang pertama ada somatic embryogenesis dan yang kedua ada zygotic embryogenesis. Somatic embryogenesis adalah suatu proses saat sel somatik berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahapan perkembangan embrio yang spesifik tanpa melalui fusi gamet. Sedangkan zygotic embryogenesis adalah suatu proses terbentuknya sel zigotik yang terbentuk melalui proses fertilisasi sehingga adanya tahap fusi gamet. Selanjutnya, tahapan-tahapan organogenesis dan embryogenesis. Tahapan organogenesis secara tidak langsung dimulai dari eksplan yang ditanam di media kultur mengalami dediferensiasi. Setelah itu akan mengalami sel kompeten yang terinduksi menjadi kalus. Setelah itu terjadi determinan sel atau determinasi pada kalus. Kemudian masuk ke tahap diferensiasi di mana diferensiasi ini tidak tahu mengarahnya akan ke akar, tunas ataupun lainnya. Namun dengan penambahan ZPT kita akan mengetahui organ apa yang akan kita bentuk selanjutnya. Pada fase organ kita bisa menentukan ZPT yang kita gunakan ingin mendapatkan organ berupa akar, tunas ataupun lainnya. Selanjutnya tahapan embriogenesis. Yang pertama ada somatic embrio. Somatic embrio dimulai dari terbentuknya kalus. Setelah kalus terbentuk, maka dilanjutkan dengan globular.
di mana globular merupakan embrio berukuran kecil dan berbentuk bulat atau multiseluler. Setelah globular terbentuk, dilanjutkan ke tahap Hershtak atau di mana embrio berbentuk hati dan kotiledon mulai berkembang. Selanjutnya, kita akan mendapatkan planlet yang siap dilakukan regenerasi atau dapat dilakukan penanaman yang dinamakan aklimatisasi. Selanjutnya, ada zigotik embrio, di mana tidak dimulai dari kalus melainkan dari zigot, hasil persilangan atau fertilisasi. Kemudian dilanjutkan dengan globular, sama seperti keterangan sebelumnya, yaitu embrio berukuran kecil dan berbentuk bulat atau multiseluler. Kemudian terbentuknya torpedo sepstek atau embrio telah memiliki sel awal untuk tunas dan akar. Kemudian terbentuknya kotiledon, yaitu hampir mirip dengan planlet, hanya saja akan mengalami mutarasi atau embrio berbentuk silindris. Dan desiccation serta dormansi, di mana tanaman kondisi mati namun bisa berkecambah jika memberikan suhu yang baik dan benar. Dan dilanjutkan dengan germination and growth. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari embryogenesis. Untuk keunggulan sendiri, yang pertama ada laju perbanyakan tinggi, kemudian produksi terkontrol, sangat baik untuk kultur suspensi, produksi benih aktikal, konferensi plasma nuspa, soma klonal bervariasi, globular shaping, dan asimilasi penyakit dan virus. Serta kelemahan dari embryogenesis adalah belum available untuk semua spesies, presentasi berkecambah rendah, persentase produksi embrio rendah, keragaman soma klonal tinggi, bibit hasil kultur lemah, dan kultur dengan periode panjang masih belum stabil. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di like dan subscribe, kemudian di share. Semoga bisa mendapatkan nilai terbaik dalam mata kuliah kultur jaringan. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.